pakai sabun, pakai masker, sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya di Stefania Channel. Kali ini saya akan menghimbau kembali kepada rekan-rekan. Hanya himbauan kali ini saya akan melalui sebuah ilustrasi cerita, ya, ilustrasi cerita. Cerita ini yang dibagikan oleh senior saya, yang mungkin rekan-rekan juga udah tahu. Ini sangat berhubungan dengan keadaan sekarang, ya, wabah sekarang nih, yang lagi corona yang masih melanda di Indonesia, terutama di dunia juga. Semoga cerita ini bisa jadi motivasi buat rekan-rekan, ya, untuk lebih waspada, lebih bisa melindungi diri, dan tidak menyepelekan terhadap pandemi ini. Oke, rekan-rekan. Cerita ilustrasi ini diceritakan di sebuah kebun binatang. Pada suatu hari, di sebuah kebun binatang yang terlihat sangat sepi, pihak dari kebun binatang membuka wahana kebun binatang dengan tarif 50.000. Harga tersebut ditempel di pintu depan kebun binatang. Pihak dari kebun binatang menunggu berjam-jam, ternyata masih dalam keadaan sepi. Akhirnya pihak kebun binatang berpikir untuk menurunkan tarif harganya hingga 25.000, yang dari sebelumnya 50.000. Ternyata masih dalam keadaan sangat sepi. Padahal dalam situasional masyarakat sangat ramai. Bahkan orang-orang menengok sedikit pun ke kebun binatang tidak mau. Diturunkanlah lagi harga tersebut menjadi 10.000 tarif untuk tiket masuk ke kebun binatang tersebut. Masih aja belum ada yang ingin datang. Pihak kebun binatang berpikir keras agar ada pengunjung yang mengunjungi kebun binatang tersebut. Akhirnya dibuatlah secara gratis untuk memasuki kebun binatang tersebut. Dan ternyata tidak lama banyak sekali pengunjung yang datang ke kebun binatang tersebut. Pihak kebun binatang merasa jengkel, merasa terheran, ya kan? Ternyata banyak orang yang ingin masuk secara gratis, ya kan? Dan terus masuk, banyak sekali pengunjung yang terus masuk hingga kebun binatang terbilang sangat penuh. Akhirnya pihak kebun binatang melakukan sebuah tindakan yang mungkin terbilang jahil, yaitu menutup pintu depan atau pintu akses satu-satunya keluar masuk para pengunjung kebun binatang, dan lalu meminta bantuan pawang untuk membuka seluruh gerbang hewan-hewan, terutama hewan-hewan buas seperti anaconda, singa, harimau, ya kan, beserta hewan buas yang lain. Ya, di saat itu otomatis pengunjung akan terasa panik, merasa nyawanya terancam, karena ya ada serangan dari hewan buas tersebut, ya kan? Mereka saling berebut keluar. Kemudian dijahili lagi oleh pihak kebun binatang dengan cara membandrol harga. Siapa yang mau keluar harus membayar 500.000, bahkan lebih. Dan mereka dengan cepatnya mengeluarkan saku mereka, isi dompet mereka, uang mereka, bahkan lebih dari 500.000 untuk demi mereka selamat.
Oke rekan-rekan, mungkin ini penilaian bagi kita. Di mana orang ya gak, demi nyawa, demi keselamatan rela membayar berapapun, ya kan? Sekarang seperti di pandemik ini, ya kan? Seperti di pandemik ini yang masih mewabah, pemerintah memberi syarat yang sangat mudah dan terbilang gratis. Bahkan biayanya nggak seberapa seperti beli masker, ya kan? Pemerintah cuma minta cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, sanitizer, ya kan? Menjaga jarak, physical distancing, ya kan? Terus kemudian untuk berolahraga teratur, tidur yang teratur, makan yang teratur, seperti itu. Ya kan? Untuk mencegah virus COVID-19 ini atau corona ini masuk ke dalam tubuh kita atau meratai ke orang lain atau menular kepada orang lain. Jadi di sini ya itulah ironi kehidupan, di mana orang dikasih sesuatu yang mudah, menantang, ya kan? Menantang, itu saya nggak takut gitu. Bahkan ada gitu di sekeliling kita mungkin sampai menggunakan media sosial yang tidak bijak. Karena apa? Karena merasa bosan di rumah, di lockdown, kumpul dengan teman-temannya, melakukan hashtag bahwa saya tidak takut dengan corona gitu. Secara pribadi, saya aja setelah beres pengamanan, saya mengalami drop. Saya mungkin sakit karena mungkin saya drop, saya terlalu kelelahan, ya kan. Udah badan merasa meriang sedikit saja udah rasanya, udah nggak enak di badan, ya nggak. Udah tidur nggak nyenyak, apa nggak nyenyak. Dan itu bukan corona, apalagi kalau corona, gitu kan. Makanya oleh rekan-rekan, jangan menantang pandemi ini. Pemerintah cuma ngasih sesuatu yang mudah, sangat mudah, ya kan. Sekali lagi, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, physical distancing, ya enggak. Pola makan teratur, tidur yang teratur, olahraga, ya. Apalagi cuma hanya itu. Bila engkau sudah bekerja pulang ke rumah, jangan kemana-mana, gitu. Ya kan, kalau ini rata-rata orang banyak gaya, bosan lah, ingin shopping lah, ingin main tempat wisata, ingin apalah gitu kan, banyak terbilang banyak banyak tingkah gitu ya dalam keadaan gini ya. Mungkin semua bosan, semua orang bosan di lockdown, sangat membosankan. Masih terbilang kita masih bisa keluar daripada di negara maju yang jauh lebih banyak korbannya, ya. Jadi buat rekan-rekan, ya secara pribadi bagi saya, ayo mohon kita saling bantu, sama-sama kita jadi superhero lah. Bukan hanya yang bagian gugus depan, ya, yang bagian penanganan langsung COVID-19, ya kita pun sebagai superhero di rumah gitu ya, dengan melindungi diri kita sendiri. Oke, melindungi keluargamu, teman-temanmu, kerabat dekatmu, anakmu, semuanya yang kamu sayang, ya. Oke, ya rekan-rekan, ini mungkin ada sebuah sebuah kata-kata dari seorang Jack Ma. Jack Ma itu seorang pengusaha dari Tiongkok ya. Jack Ma bilang, jika pisang dan uang diletakkan di hadapan seekor monyet, maka monyet akan memilih pisang. Karena monyet tidak mengerti bahwa uang bisa digunakan untuk membeli banyak pisang. Dalam kenyataan hidup, jika uang dan kesehatan diletakkan di hadapan kita, seringkali orang akan memilih uang. Karena terlalu banyak orang yang tidak mengerti bahwa kesehatan dapat berguna mendapatkan lebih banyak uang dan kebahagiaan. Itu sebuah inspirasi juga dari Jack Ma, ya. Dan juga ada kata-kata yang terakhir nih, ada yang nge-share juga, tidak ada yang lebih mahal kecuali hanya kesehatan. Segala apapun bisa ditunda, kecuali hanya kesehatan yang tidak bisa ditunda. Ya, berarti kesehatan itu sangat penting rekan-rekan ya. Jadi kita jangan pernah untuk menyepelekan
Jangan kita menantang penyakit, kita mungkin merasakan sakit sedikit aja sebenarnya udah nggak enak ya. Lagi dalam COVID ini sekalian, ayolah kita saling bantu ya. Bahkan saya dapat juga ada kata-kata yang mungkin ini dari seorang aktor ya. Ya rekan-rekan, ini salah satu kopas atau sebuah kata-kata dari Jet Li, seorang aktor dari Tiongkok. Seorang Jet Li itu pernah sakit sekitar umur 50-an sampai berkata-kata seperti ini. Jangan menjual 30 tahun umurmu untuk 30 tahun selanjutnya. Jet Li itu pernah mengidap penyakit hipertiroidisme atau kelenjar tiroid overaktif. Adalah kondisi terlalu banyak hormon tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid di dalam tubuhnya. Gitu kan. Telah mungkin tapi tidak terlalu banyak Jet Li membicarakan tentang penyakitnya. Ya di sini sebagai kita motivasi aja. Kita jangan terlalu sampai ya mungkin bagus untuk bekerja keras, tapi kita harus berpikir juga dengan kesehatan tubuh kita gitu. Kadang saya juga kemarin sempat drop, mungkin saya nggak kerasa, seperti nggak kerasa kerja. Tapi saya pun nggak memikirkan nggak harus digeber saya karena 1 kali 24 jam 24 jam saya terus di jalan. Wah enggak, saya juga ya paling sempat ke sempat sejam 2 jam saya istirahat gitu kan. Itu ada sempat waktu untuk melelapkan mata, tidurin aja gitu ya. Jadi kita jangan terlalu fokus lah gitu. Nanti kalau kita sakit mah ya orang hanya berkata ya semoga lekas sembuh. Kalau misalnya sampai nyawa kita diambil, orang hanya berkata berduka cita ya kan. Jadi yang tahu diri kita hanya diri kita sendiri. Oke rekan-rekan, mungkin segitu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membuat motivasi rekan-rekan, bisa menjadi penerangan rekan-rekan ya kan. Saya yakin rekan-rekan lebih cerdas daripada saya, lebih tahu daripada saya, lebih berwawasan daripada saya. Jadilah warga negara yang cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.